Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Le Spider-Man rouge et le Spider-Man noir. Je veux ça. Venom? Non, lui. Kekayaan materi tidak selalu memberikan kebahagiaan atau hubungan yang sehat. Kebahagiaan sejati justru berasal dari hubungan manusia yang tulus, empati, dan penuh perhatian. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Film dimulai dengan pengenalan seorang karakter cowok yang bernama Sami. Sami ini adalah seorang penjual teko unik yang lagi berjualan di tengah pasar. Dia menunjukkan kepada orang-orang jika teko yang dia jual ini bukan sembarang teko, karena dilengkapi dengan 2 moncong sehingga bisa mengisi 2 gelas secara bersamaan. Sami menjual teko tersebut dengan harga 20 euro atau sekitar 300 ribuan aja. Pas Sami lagi asik mempromosikan barang dagangannya, tiba-tiba ada pak polisi yang menangkapnya atas kasus penipuan barang yang dia jual, dan Sami pun akhirnya tertangkap. Karena keciduk sama pak polisi, Sami pun kehilangan semua barang dagangannya dan dia pun merugi. Sami lalu pulang ke rumahnya di rusun tengah kota. Sesampainya di rumah, Sami mencatat total kerugian yang harus dia tanggung sekitar 54 juta rupiah. Dan gak lama kemudian datanglah istrinya Sami yang bernama Alice. Sami lalu cerita kepada Alice kalau dia baru aja keciduk sama polisi sehingga dia rugi total. Mendengar hal ini bikin Alice jadi marah karena uang itu adalah tabungan terakhir mereka. Dan Sami juga nggak pertama kalinya merugi saat jualan guys. Dia udah sering gagal dagang dan bikin tabungan mereka jadi kosong melompong. Namun Sami ini nggak ada kapoknya dan terus mencoba berbisnis lagi. Alice pun meminta Sami buat kerja kantoran aja daripada harus buka usaha terus tapi endingnya selalu gagal. Cette fois, faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Dan Sami pun mencoba buat kerja jadi seorang security di salah satu mall terbesar yang ada di daerah Prancis. Setelah selesai melaksanakan tugas jaga malam, Sami pun main-main di dalam mall untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Petit Nicolas a perdu sa mère. Là, vous êtes vraiment cool, c'est ça que j'apprécie. Di sisi lain terlihat seorang bocil yang lagi makan sama ayahnya. Dan bocil ini bernama Alexander. Dan si ayah yang bernama Philip. Hari itu Alexander ulang tahun dan Philip nawarin berbagai macam hadiah tapi nggak ada satupun yang Alexander mau. Dia pun diberi kebebasan sama Philip untuk belanja sepuasnya di mall tersebut. Dan berangkatlah Alexander beserta seluruh pengawalnya ke mall itu. By the way, for your information ya guys ya, si Philip ini adalah pemilik mall tersebut guys. Jadi Alexander ini bebas mau ke sana jam berapa dan dia mau beli apa aja. Dan pas Alexander lagi jalan-jalan, dia melihat ada sebuah patung yang terpasang dengan megah di tengah mall. Alexander lalu mendekati patung itu dan ternyata ada si Sami yang lagi asik tidur di tengah-tengah patung. Sami pun langsung kebangun dan pura-pura sibuk ngomong di HT-nya dia. Tapi karena panik, Sami malah jatuh dan kecantol sama paku yang ada di panggung tempat dia tidur. Melihat tingkah Sami yang lucu membuat Alexander tertarik untuk membeli Sami sebagai hadiah ulang tahunnya. Je veux ça. Venom? Non, lui. Dan direktur mall pun ngajak Sami diskusi dan bilang kalau dia bakal dibawa pulang sama Alexander. Direktur itu juga jelasin kalau Alexander ini adalah anak dari pemilik mall yang secara nggak langsung harus dituruti semua keinginannya. Awalnya Sami nggak mau melakukan itu karena dia di sana kerja sebagai seorang security, bukan jadi babysitter. Tapi setelah ditawari bayaran yang cukup gede, akhirnya Sami pun setuju dengan penawaran tersebut. Sami pun lalu berkenalan sama Alexander. Alexander lalu minta sama si direktur untuk membungkus Sami pakai kotak kado dan dikirimkan ke rumahnya. Tentu aja permintaan ini langsung ditolak sama Sami. Dia gak mau disamakan dengan benda ataupun barang. Tapi mau gak mau Sami harus melakukan itu karena itu adalah permintaan anak dari pemilik mall tempat dia bekerja. Besoknya Sami yang udah dibungkus pakai kotak kado itu dikirimkan ke rumah Alexander yang mewah dan megah. Pas dibuka, Alexander merasa seneng banget karena dia mendapatkan mainan yang bisa hidup sesuai dengan kemauan dia. Namun Sami menegaskan jika hubungan mereka hanya sebatas jual beli jasa nemenin main doang. Tapi Alexander gak peduli akan hal itu karena dia merasa punya uang sehingga dia punya kuasa. Alexander pun menamai mainan barunya yang gak lain adalah Sami ini dengan sebutan Gunter. Sami pun dibawa ke ruangan bawah tanah Alexander yang dibikin seperti time zone.
Alexander lalu ngajakin Sammy main salah satu permainan di sana dengan taruhan jika Alexander menang maka Sammy benar-benar akan jadi mainannya. Dan mereka pun mulai permainan tersebut. 2 ans. Ouais. Ouais. J'ai gagné, hein. Karena kalah, Alexander pun jadi bete. Untuk menghibur Alexander, saya mengajak dia buat jalan-jalan di rumah pakai mobil mini yang Alexander miliki. Ternyata rumah Alexander ini lengkap dan mewah banget. Ada ruangan musiknya, ada lounge-nya, ada galeri seni, ada bioskopnya, ada kolam renang, ada halaman, lapangan golf. Wah anjir, pokoknya semuanya ada di sini kecuali jodoh saya. Gak lama kemudian Philip pun datang dan nanya soal Sammy. Pengawalnya Alexander pun menjelaskan kalau Sammy ini adalah hadiah ulang tahun yang Alexander inginkan. Sammy dan Alexander pun akhirnya lanjut jalan-jalan sampai gak sengaja nabrak tumpukan peralatan yang dibawa sama pembantu yang bernama Anna. Sammy pun turun dari mobil dan membantu si Anna. Namun Alexander memarahi Sammy dan ngamuk ke Anna. Dia semakin ngacak-ngacak barang yang ada di depannya dan negesin ke Anna kalau pemegang kekuasaan di situ adalah Alexander. Sammy lalu pura-pura akting jadi petugas kepolisian yang lagi menilang Alexander. Dia pun menasihati Alexander agar tidak berkendara sembarangan di dalam rumah. Tapi lagi-lagi Alexander dengan bangganya ngomong kalau dia ini adalah bos di rumah itu. Jadi semua orang harus nurut sama dia. Dan Sammy pun memberikan sedikit pelajaran kepada Alexander agar dia memahami soal etika sopan santun kepada orang yang lebih tua. Personne ne vous a appris à être poli. Si t'es pas bien élevé. Tapi karena masih nggak mau manut, Sammy pun memasukkan Alexander ke dalam lemari. Dan tiba-tiba Philip datang dan mengeluarkan Alexander. Alexander lalu bilang ke Philip kalau mereka cuma lagi mainan aja, sehingga Alexander dimasukin ke dalam lemari. Tapi di situ Philip meminta Alexander untuk segera memulangkan Sammy karena dia adalah manusia yang nggak bisa dibeli. Tentu aja Alexander nggak mau karena dia sedang asik bermain sama mainan barunya dan meminta Sammy untuk tetap di sana sampai makan malam tiba. Dan makan malam pun akhirnya tiba. Sammy disuguhi makanan yang menurut dia asing dan aneh karena porsinya dikit banget. Pas Sammy nyobain ternyata rasanya enak banget coy, sampai bikin dia nggak bisa berkata-kata. Tapi sayang, Sammy nggak bisa nambah padahal dia masih kelaparan. Setelah itu pelayan pun mengantarkan kue ulang tahun untuk Alexander. Sammy pun terlihat bingung karena perayaan ulang tahun Alexander ini sangat sepi dan gak ada sanak keluarga yang datang. Namun itulah kebiasaan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun di sana. Alexander hanya hidup dengan ayahnya dan ditemani puluhan pelayan. Lalu Alexander dan Philip pun masuk ke kamar masing-masing. Sebelum pulang, Sammy diminta tanda tangan berkas dan diberikan sebuah cek yang isinya bayaran dia nemenin Alexander sebesar 17 juta rupiah. Dalam berkas tersebut juga berisi bahwa Alexander tidak diperbolehkan untuk cerita sama siapapun tentang apa yang udah dia lakukan di rumah itu, bahkan sama Alice sekalipun. Gak lama kemudian datanglah Philip yang meminta Sammy untuk menjadi temannya Alexander. Dia nantinya akan dibayar lebih mahal lagi sama Philip. Dan seperti biasa, awalnya Sammy menolak tawaran itu dan bilang kalau harga dirinya nggak bisa dibeli gitu aja. Namun pada akhirnya ia tergiur juga setelah tahu kalau dia bakal dibayar sejumlah 240 juta selama seminggu jadi temennya Alexander. Dan Sammy pun langsung menghubungi Alice dan bilang kalau dia dapat pekerjaan yang bagus, tapi untuk sementara waktu Sammy nggak bisa pulang lebih dulu. Alice pun cuma iya-iya aja karena dia lagi riwah ngurusin demo yang akan dia lakukan bersama saudara dan tetangganya untuk menentang perusahaan tempat mereka bekerja. Malam itu menjadi malam pertama Sammy nginep di rumahnya Alexander. Pas masuk kamarnya Alexander, dia langsung terkesima dengan layout kamar Alexander yang dibuat seperti luar angkasa. Dan dengan ajaibnya bisa berubah jadi kamar biasa lagi hanya dengan satu kali perintah aja. Éteindre. Rupanya Alexander juga nyambi jadi YouTuber yang bahas konten galaksi, astronomi, dan hal-hal yang berbau luar angkasa. Sebelum tidur, Alexander pamer ke Sammy kalau kasurnya bisa ngambang sendiri, sedangkan kasurnya Sammy adalah kasur biasa. Karena belum bisa tidur, Sammy pun jalan keluar kamar sambil menghubungi Alice. Namun rupanya Philip juga belum tidur dan ngajakin Sammy buat jalan-jalan sambil lihat karya seni yang ada di rumah itu. Mereka pun terhenti di salah satu patung kesukaan Philip yang rusak karena kelakuan Alexander. Tapi dia nggak bisa marah karena itu adalah perbuatan anaknya sendiri.
Dan Sammy pun minta pendapat Philip tentang bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Namun Philip kesulitan menjawabnya karena bagi dia menjadi seorang ayah memanglah tidak mudah. Et ça fait quoi d'être père? Mais je ne pense pas que les hommes soient faits pour être pères. C'est si compliqué. Pagi itu Sammy akan diantar pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa perlengkapan untuk tinggal sementara waktu di rumahnya Philip. Sammy pun diantar pakai mobil mewah yang bikin tetangga pada heran sama Sammy. Dan Sammy pun berasa jadi artis karena kedatangannya dikerubutin sama banyak orang. Saat sampai di rumah, Alice terlihat bete karena dari kemarin ia udah di ghosting sama Sammy. Sammy lalu menjelaskan kalau saat ini dia kerja sama orang tajir melintir dari Amerika yang bernama Michael Johnson. Sammy ngarang nama-nama itu gara-gara lihat sabul mandi bayi. Terus dia juga bilang kalau Michael Johnson ini adalah investor karena suka sama desain teko yang Sammy jual. Tentu aja Alice nggak begitu aja percaya sama omongan Sammy. Apalagi Sammy langsung beberes bajunya dan akan meninggalkan Alice selama 1 minggu. Alice mencuriga kalau Sammy ini aslinya mau pergi sama selingkuhannya, bukan pergi bekerja. Sammy pun langsung mengelak dan nunjukin kalau dia emang beneran kerja, dan Sammy memberikan cek yang dia miliki kepada Alice. Hal ini malah bikin Alice curiga sama si Sammy. Sammy pun menunjukkan ke Alice kalau dia sekarang kemana-mana sudah sama Pak Supir. Une voiture et un chauffeur. Tu peux la fermer? Hal itu bikin Alice percaya sama Sammy. Sammy pun menyuruh Alice untuk mencairkan cek itu dan membeli apapun yang dia inginkan. Setelah itu Sammy datang ke lokasi demo yang akan dilakukan sama Alice dan teman-temannya. Sammy juga membawakan mereka roti lapis untuk makan siang. Teman-temannya Sammy terlihat heran karena Sammy mendadak jadi orang kaya. Dan Sammy pun bilang kalau ini dia udah dapat kerjaan yang benar dan gajinya gede. Sebelum pergi, Sammy pun memberikan semangat kepada teman-temannya yang akan melakukan demo hari itu.